trigger apa yang bisa membuat guru menjadi selalu ingin lebih baik? Namanya adalah critical incident. Apa itu? Kita bahas di video ini selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan critical incident bagi guru-guru. Apa sih critical incident itu? Critical incident adalah sebuah experience ataupun situasi ataupun insiden. Kalau secara harfiahnya kan insiden yang kritis begitu ya. Kalau kita berikan definisi untuk critical incident ini adalah sebuah situasi ataupun experience ataupun pengalaman yang men-trigger guru, men-trigger seorang guru untuk bisa pengen jauh lebih baik lagi. Untuk bisa jauh lebih bisa mengevaluasi diri lagi. Contohnya seperti ini. Misalnya ada seorang guru sedang mengajar di kelas. Nah, mengajar di kelas ini biasa saja begitu ya gurunya. Tapi suatu hari mengalami sebuah insiden atau pengalaman di mana ada seorang murid baru. Seorang murid baru ini dia adalah berkebutuhan khusus ataupun special needs. Nah, bukan disabilitas, tapi memang dia butuh begitu ya pendekatan berbeda dibanding murid-murid lainnya. Di situ guru akhirnya menjadi sadar bahwa ternyata ketika ada murid baru tersebut, ketika pengalaman mendapatkan murid baru yang special needs tersebut, membuat diri dia harus belajar lagi terkait dengan pendampingan kepada special needs student atau murid dengan kebutuhan khusus tersebut. Sehingga kejadian tersebut disebut dengan critical incident, di mana guru akhirnya sadar bahwa ternyata dia harus belajar lagi, dia harus evaluasi diri lagi, dia harus berjuang lagi untuk mengajar karena ternyata ada bagian dari pengajaran ataupun pembelajaran yang belum ia ketahui. Nah, ada beberapa alasan kenapa critical incident ini penting dan wajib untuk dinikmatin pengalamannya atau insidennya oleh setiap guru di Indonesia. Pertama yaitu untuk evaluasi diri. Ini salah satu bentuk evaluasi paling nyata bagi guru-guru ketika dapat critical incident seperti itu. Critical incidentnya bisa berupa apa saja ya pengalamannya, tidak harus tadi yang memang bertemu dengan special needs student. Kedua, selain menjadi refleksi buat diri mereka, ini juga bisa membantu dan juga menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi. Yang ketiga yaitu kita bisa mengidentifikasi good practice dan juga best practice kita, yang nantinya bisa kita share kepada teman-teman atau rekan-rekan sejauh kita. Dan terakhir adalah untuk meningkatkan profesional awareness kita sebagai seorang guru atau kesadaran profesionalitasan kita sebagai seorang guru, karena biasanya guru-guru itu tidak aware bahwa kita itu harus menjadi guru yang profesional. 4 alasan tersebut atau 4 istilahnya adalah benefits kita bisa mendapatkan critical incident tersebut. Sekarang kita akan lanjut yang namanya ada salah satu cara lagi agar kita bisa mengetahui sesuatu yang memang belum kita ketahui sebelumnya. Dari critical incident tadi ada yang namanya circle of reflective inquiry. Ternyata untuk kita bisa merefleksikan diri ada circle-nya. Kenapa kita sebut dengan circle ataupun lingkaran? Karena dia akan terus-terusan seperti itu. Ngeloop. Loop itu ya terus-terusan, continuous. Circle-nya ada apa saja? Kita mulai dengan tahapan yang pertama yaitu action plan. Action plan di sini adalah apa yang akan kita kerjakan secara berbeda sebagai seorang guru. Setelah kita melakukan action plan tersebut, step keduanya adalah description. Jelaskan apa yang terjadi dari kejadian tersebut. Pasti ada sesuatu yang terjadi, baik itu misalnya baik ataupun tidak. Setelah itu kita gunakan feelings. Kita lihat reaksi diri kita. Apa reaksinya terhadap apa yang terjadi tersebut. Lalu gunakan feelings kita dari apa yang sudah terjadi tersebut. Setelah itu evaluation. Cari mana yang terbaik yang akan kita kerjakan terus atau mana yang butuh improvement yang harus kita perbaiki. Setelah itu analysis. Kita analisis setiap improvement tersebut. Kita analisis setiap perbaikan tersebut. Kita analisis setiap apa yang sudah kita kerjakan kemarin tersebut. Lanjut conclusion. Apa yang sudah kita pelajari tersebut, apa hikmahnya? Di sini penting. Karena kalau tidak dapat hikmahnya,
kejadian apapun tidak akan berarti. Setelah dapat hikmahnya, kembali ke action plan, lakukan lagi. Setelah action plan, description. Setelah itu feelings, evaluation, analysis, conclusion, muter begitu terus. Nantinya kita akan ketemu yang namanya reflective inquiry. Itu di mana kita akan jauh lebih reflektif terhadap apa yang selalu kita kerjakan. Nantinya benefitnya kita akan selalu evaluasi diri dan selalu melakukan yang terbaik seperti itu. Mudah-mudahan di video ini ada manfaatnya bagi kalian yang memang belum mengetahui terkait dengan critical incident ataupun insiden kritis yang bisa membuat kita evaluasi diri dan terus melakukan yang terbaik. Share video ini jika bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.